Halo, selamat datang kembali di kelas prakarya. Hari ini kita akan melanjutkan bab baru dari bab sebelumnya, yaitu bab pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Ini ada di buku, yaitu bab 5. Kalian bisa cek sambil mendengarkan penjelasan ibu. Kita lanjut. Jadi pada bab ini, setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian bahan pangan buah segar dengan benar dan mengklasifikasikan jenis buah berdasarkan sifatnya, berdasarkan iklim, dan juga berdasarkan proses pematangannya. Kemudian yang terakhir adalah menguraikan manfaat bahan pangan buah segar secara mandiri. Oke, dari slide yang Ibu sampaikan di sini, apa yang kalian lihat? Nah, jadi di gambar tersebut ada berbagai macam buah-buahan. Mungkin dari kalian ada yang buah kesukaan kalian pada gambar ini, tetapi ada juga yang tidak. Misalnya ini, dari gambar tersebut, si Ani menyukai buah pisang. Jadi, biasanya Ani mengkonsumsi buah pisangnya bagaimana? Apakah ketika sudah matang langsung dimakan begitu saja, ataukah diolah dulu menjadi berbagai jenis makanan? Nah, kalau pisang, seperti yang kita ketahui, bisa diolah dengan berbagai macam makanan. Contohnya adalah pisang goreng, atau bisa dijadikan kolak pisang, atau bisa juga dijadikan pisang keju, dan masih banyak lagi olahan pangan yang berbahan dasar pisang. Bagaimana dengan buah yang lain? Nah, di sini pada bab ini kita dapat mempelajari bagaimana cara mengolah buah-buahan menjadi makanan ataupun minuman yang siap untuk dikonsumsi. Oke, kita lanjutkan. Nah, pasti kita sudah sering sekali mendengarkan kata buah segar. Tetapi kita sendiri tidak tahu pengertian apa itu buah segar. Buah segar itu adalah buah yang masih segar dan tidak layu. Nah, kita cek apakah seperti itu atau tidak. Jadi, menurut buku, buah segar itu adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan dan sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Contohnya adalah misalnya kalian di rumah mempunyai pohon mangga. Lalu buahnya sudah matang, kalian petik mangganya dari pohon, lalu kupas dan langsung bisa dimakan. Jadi tanpa harus diolah dulu, tidak harus direbus dulu, tidak harus dimasak dulu, dan tidak harus digoreng dulu. Jadi, itu adalah pengertian buah segar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke karakteristik atau sifat buah segar. Jadi, menurut karakteristik buah segar bisa dibagi berdasarkan musim berbuahnya. Ini bisa kita golongkan berdasarkan musim berbuahnya. Berdasarkan musim berbuahnya, yang pertama adalah buah musiman, yang artinya buah ini hanya ada pada waktu-waktu tertentu. Contohnya adalah durian. Nah, maksudnya di sini adalah kita tidak bisa mengkonsumsi buah ini sepanjang tahun. Kita harus menunggu musimnya baru kita bisa mengkonsumsi durian. Misalnya, musim durian itu hanya ada pada bulan Januari sampai Februari. Misalnya, ketika di luar bulan itu kita ingin mengkonsumsi buah durian itu sangat sulit, tidak ketemu. Kita cari-cari di kemana susah karena tidak musim berbuahnya. Jadi, durian adalah salah satu contoh dari buah musiman. Selanjutnya ada buah sepanjang tahun. Buah sepanjang tahun ini maksudnya adalah buah ini tersedia sepanjang tahun. Jadi kapanpun kita menginginkan buah ini, kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Contohnya adalah pisang. Nah,
Jadi misalkan pada Januari kita ingin makan pisang, kita cari ke pasar ada. Bulan Februari ada, sampai bulan Desember itu ada. Jadi sepanjang tahun pisang terus berbuah dan mudah sekali didapatkan. Sampai di sini jelas ya nak bedanya. Kemudian kita masuk ke karakteristik berikutnya, yaitu berdasarkan iklim. Jadi ada dua juga berdasarkan iklim. Yang pertama buah tropis. Nah, buah tropis itu adalah tumbuh di iklim tropis dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Jadi buahnya tumbuh di iklim yang suhunya sekitar 25 atau lebih. Jadi sekitar 25 ke atas. Contohnya pepaya. Nah, ini Ibu singgung sedikit. Jadi kalau kalian memperhatikan pelajaran IPS, Indonesia tergolong ke negara yang beriklim tropis karena kita berada pada jalur garis khatulistiwa, pada suhu tropis. Jadi lebih hangat, ya nak. Jadi buah-buah yang ada di Indonesia kebanyakan tergolong kepada buah yang beriklim tropis. Kemudian yang B itu ada subtropis. Nah, untuk buah subtropis sendiri yaitu tumbuh di iklim sedang dengan suhu maksimum 20 derajat Celcius. Jadi suhu tertinggi buah ini tumbuh dengan baik pada suhu 22 derajat Celcius. Contohnya jeruk. Jadi bedanya kalau buah tropis itu lebih hangat tempatnya 25 ke atas, sedangkan subtropis itu lebih sejuk tempatnya dari suhu 20 derajat Celcius ke bawah. Jadi Bu, kalau misalnya buah jeruk itu tumbuh di 25 derajat ke atas bisa tumbuh? Ya, masih bisa. Hanya saja pertumbuhannya jelas tidak optimal. Bisa saja buah itu tidak berbuah. Pohonnya tetap tumbuh tetapi buahnya tidak berbuah. Oke, sampai di sini jelas ya nak. Kita lanjutkan. Berdasarkan proses pematangannya. Untuk proses pematangannya, buah dapat dibedakan menjadi dua lagi. Yang pertama buah klimaterik. Buah klimaterik adalah buah yang setelah dipanen atau setelah kita petik masih mengalami pematangan. Jadi setelah kita petik buahnya itu masih bisa matang. Contohnya nanti ya nak, contohnya. Kemudian yang kedua adalah non-klimaterik. Buah non-klimaterik ini adalah buah yang setelah dipanen atau setelah dipetik langsung ke arah pembusukan. Dia tidak matang lagi tetapi langsung ke arah pembusukan. Jadi contohnya adalah, kita lihat, Ibu punya dua gambar. Gambar buah anggur dan buah mangga. Kira-kira dari dua buah ini yang tergolong kepada buah klimaterik dan juga non-klimaterik yang mana ya? Bisakah kalian menjawabnya? Kalau kalian belum bisa menjawabnya, sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Jadi di sini nak, ada seorang ibu namanya Ibu Siti. Ibu Siti pergi ke pasar. Dia membeli dua buah. Yang pertama dibeli adalah buah pisang. Yang kedua adalah buah rambutan. Tetapi sayangnya ketika dibeli dua-dua masih mentah atau belum matang. Ketika dimakan masih nggak enak. Karena sudah terlanjur dibeli, Ibu Siti akhirnya menyimpan buah tersebut, jadi nggak langsung dibuang, disimpan. Setelah disimpan, ternyata buah rambutan jadinya busuk. Jadi nggak matang, tetapi langsung busuk buah rambutannya enak. Sedangkan untuk buah pisang yang disimpan
ternyata yang terjadi pada buah pisang yaitu mengalami pematangan. Jadi yang asalnya pisang berwarna hijau berubah menjadi kekuningan, menjadi kuning, matang, dan akhirnya hitam atau busuk. Dari dua ilustrasi berikut, kita dapat menyimpulkan bahwa buah rambutan termasuk ke buah non-klimaterik, atau yang setelah dipetik dia langsung busuk, tidak mengalami pematangan. Sedangkan untuk buah pisang yaitu tergolong buah klimaterik. Setelah dipetik atau setelah dipanen, dia masih bisa berubah menjadi matang dulu, baru kemudian menjadi busuk. Sampai di sini sudah jelas ya nak, perbedaan buah klimaterik dan non-klimaterik. Nah, apakah ada pertanyaan? Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di Google Classroom atau boleh WA langsung ke saya. Nah, sekarang ini ada tugas individu. Saya akan posting di Classroom, kerjakan LKS, tetapi bentuknya Google Form. Nanti kalian boleh kerjakan. Oke, untuk kesimpulan hari ini, Ibu minta kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini dan jawab di buku kalian masing-masing. Jadi jika kalian menjawab pertanyaan di sini, kalian bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Kemudian, tugas di rumah, Ibu minta kalian mencari satu jenis buah, misalnya buah pisang. Lalu kalian cari kandungan dari buah pisang. Misalnya buah pisang banyak mengandung serat atau banyak mengandung vitamin B. Dan tuliskan manfaatnya. Misalnya buah pisang manfaatnya, buah pisang mengandung serat. Serat manfaatnya bisa melancarkan pencernaan. Tulis satu saja di buku catatanmu. Sampai di sini, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat bertemu kembali minggu depan.